disiarkan tenaganya, konsentrasinya, dan juga seluruh handphone di silent. Jadi nanti tidak ada pada saat pembelajaran kalian masih membuka handphone. Oke? Oke. Berikutnya kelas Alvin ya? Silahkan dipimpin dulu untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Tinggal berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Guru akan absen di kelas ini. Barangkali ada yang tidak hadir. Yang pertama, Alvin Nur Iksan. Hadir. Oke, hadir. Minggu kemarin dari mana Alvin? Oke, berarti untuk minggu ini dan kedepannya lebih tanggung jawab lagi ya. Pada saat masuk berarti usahakan masuk. Kecuali memang sakit, kalian boleh izin ke wali kelas, orang tuanya yang telepon, atau kalian bisa mengirimkan surat ke sekolah. Oke ya. Berikutnya Anne. Oke, Anne hadir. Devania. Hadir. Inamul. Hadir. Iksan. Iksan Raya. Jenar. Nabil Antoni. Hadir. Noni. Arundaya. Oke. Rahman Hidayat. Rindi Atika. Tawang. Tria Ningsi. Ada yang belum dipanggil? Masuk semua ya hari ini ya. Sebelum dimulai pembelajaran kita, Bu Guru harap semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Oke, silakan berdiri. Dipimpin siapa? Jana, silakan. Hiduplah Indonesia Raya.
bertanya. Ada gerakan ciri khas dari tari jaipong. Ada yang tahu cirinya tari jaipong? Oh iya, tari jaipong itu gerakannya seperti gerakan pencak silat. Benar, karena memadukan antara gerakan olahraga pencak silat juga digabung dengan gerakan tari. Jadi ciri khas gerakannya itu tarian yang semangat, yang energi, yang bagus. Jadi nanti pada saat kalian menarikan tari jaipong, ekspresinya harus senyum, gerakannya harus energi dan lain sebagainya. Oke? Tari jaipong ini, kenapa Bu Guru memberikan tari jaipong kepada kalian? Tari jaipong ini mempunyai manfaat loh. Manfaat untuk tidak hanya sebagai upaya kalian mencintai kebudayaan dari Indonesia, tapi kalian juga mempunyai manfaat secara pribadi. Apa sih manfaat secara pribadi? Ada yang tahu? Oke, mendapatkan penghasilan, ada supaya kalian lebih cinta tanah air, ada juga untuk pendidikan, ya pelestarian budaya dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian olah sesuai dengan dengan ekspresi kalian, dengan karakteristik peserta didik dari masing-masing individu. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Deva. Kan tahu dulu tadi itu punya manfaat pribadi. Ya. Nah, itu mendapatkan penghasilan. Ya. Bisa aku sebagai siswa mendapatkan penghasilan dari Depok. Caranya bagaimana, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dong buat Deva. Tadi Guru sempat menyinggung bahwa dari tari jaipong kita bisa mendapatkan penghasilan. Itu juga sebagai salah satu mata pencaharian. Mungkin tidak bagi kita, tapi bagi orang-orang pencinta seni, khususnya mereka yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, kalau bagi kita nih atau kalian generasi penerus bangsa, kalian suka tarian daerah? Khususnya jaipong? Bisa nggak sih kita mendapatkan penghasilan bagi kita yang masih peserta didik? Guru jawab bisa. Kenapa? Karena sekarang ini media sosial juga merupakan salah satu upaya orang mendapatkan penghasilan dari konten kreator. Ada yang menjadi konten kreator, cerita-cerita daerah atau berhubungan dengan bisnis. Biasanya ada juga yang konten kreator makanan. Nah, kalian juga tidak bisa dipungkiri bisa juga memanfaatkan itu menjadi konten kreator tarian daerah. Banyak sekali manfaatnya. Satu, untuk mengenalkan tarian daerah kepada halayak atau pelajar lain. Bisa membuat channel YouTube, bisa juga TikTok, bisa juga diupdate di Instagram dan lain sebagainya. Dan nanti biasanya ada iklan ya, atau endorse. Kalian bisa memanfaatkan itu sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan. Tapi yang Guru harus ingatkan lagi bahwa karena kalian pelajar, utamakan dulu pelajaran. Oke, paham ya? Hari ini kita akan mengintegrasikan proses pembelajaran seni tari dengan TikTok seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di minggu kemarin. Oke, paham ya? Oke, yang pertama tentang tari jaipong. KD-nya itu memperagakan gerak tari tradisional berdasarkan bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Nanti Guru sediakan iringannya, kalian tinggal memperagakan gerak tari tradisional berdasarkan bentuk dan jenisnya. Berikutnya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu merancang gerak tari tradisional berdasarkan bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Guru harap kedepannya kalian bisa membuat gerakan tari
kalian punya kelebihannya masing-masing. Mungkin malu bertanya, tapi kamu punya banyak sekali ide gerakan dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu nama-nama gerakan dalam tari jaipong. Ibu mau menjelaskan apa saja sih yang ada dalam tari jaipong. Yang pertama, bupaan. Gerakan ini ialah gerakan pembuka saat pementasan tarian jaipong dimulai. Biasanya pose awal bisa begini, bisa begini, bisa begini, gitu ya. Itu pose awal sebelum tarian dimulai, sebelum musik dimulai. Lalu gerakan yang kedua itu adalah kunjungan. Kunjungan itu baru ya. Kunjungan itu adalah gerakan tari dengan tempo cepat, diiringi musik dan lagu yang juga bertempo cepat. Biasanya gerakannya cepat, musiknya cepat. Itu salah satu apa ya? Upaya kalian pindah pola lantai. Biasanya sebelah lurus, nanti mau membuat pola lantai segitiga dan lain sebagainya. Gerakannya cepat. Gerakan yang ketiga itu adalah nala. Nala adalah gerakan patah-patah yang dilakukan menari dengan tempo cepat. Kenapa patah-patah Bu? Seperti yang sudah Ibu sampaikan, kalau seni tari jaipong itu mengadaptasi salah satunya dari tarian pencak silat. Nah, patah-patah. Beda lagi dengan tarian Jawa. Ini ya, mulai. Nah, kalau tarian jaipong patah-patah. Gerakan berikutnya yang keempat itu mincit. Bukan mencit, tapi mincit. Mincit adalah gerakan tahap perpindahan dari satu jenis ke gerakan jenis lainnya. Jadi dari gerakan satu, contoh gerakan ini, lalu kalian akan berubah ke gerakan berikutnya. Biasanya itu ada gerakan menghubung, bisa seperti ini, lalu ke depan, lalu set. Nah, itu salah satu contoh gerakan menghubung. Nah, tadi ada berapa gerakan? Ada 4. Sekarang kita berpindah ke gerakan ke kostum tarian jaipong. Yang pertama, sinjak. Sudah pernah dengar kata sinjak? Apa sinjak? Ya, sinjak itu kain yang bentuknya mirip celana panjang. Sinjak merupakan pakaian awal yang digunakan para penari sebelum pakaian kainnya. Itu salah satunya, terutama yang putri kan pakai rok nih. Takut pas gerakan gini, set, roknya ke atas dan lain sebagainya. Nah, itu untuk supaya terlihat aman dan sopan bisa menggunakan sinjak. Berikutnya sampul. Sampul itu selendang panjang yang biasanya dikalungkan di leher. Sebenarnya nggak cuma di leher sih, ada juga yang di pinggang dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk tarian jaipong itu kebanyakan dikalungkan di leher. Ada yang tahu kenapa? Iya, identiknya di leher. Biasanya itu kan tarian jaipong itu tarian pembuka atau menyambut tamu. Biasanya, ya benar sekali, bisa dikalungkan kepada tamu untuk mengajak tamu berjoget tari jaipong. Next, apok. Baju atasan penari pria, kayak si kabayan ya. Nah, itu apok. Baju atasan penari pria biasanya berupa rompi yang di dalamnya ada kaos atau manset dan lain sebagainya yang digunakan oleh pria. Nah, sudah. Ada yang mau bertanya? Siap. Oke. Tadi yang disampaikan tentang gerakan pencuman itu kan kalau seperti Cepat. Nah, pada saat gerakan pencuman itu kita harus bergerak dengan pola atau bisa berada di tempat. Oke. Untuk gerakan pencuman itu gerakan yang cepat, baik itu dari gerakan maupun tempo musiknya. Nah, itu boleh berpindah tempat atau boleh
di tempat, ya tangan dan kepala saja yang bergerak. Bisa seperti ini, atau bikin set, main di level rendah tinggi, atau kalau kalian bergerak itu biasanya cepat. Nah itu nanti bikin pola lantai melingkar ataupun nanti mau akhir tarian itu ke belakang. Oke ya, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, guru mau membagi kelompok ini, kelas ini menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya pilih ya. Nanti kalian silahkan kelompok. Nanti guru berikan LKPD. Tujuannya adalah menentukan atau tahapan kalian dalam proses pembuatan seni tarian mall. Nanti perwakilan dari kelompok juga mengambil penjelasan yang sudah guru sediakan, dan kalian tulis tahapannya nanti apa saja dalam proses pembuatannya. Oke? Paham? Oke, silakan berkelompok. Kelompok ya. Kelompok silakan. Yuk, kelompoknya mana? Tadi oke. Kelompok satu mana? Kelompok dua ya. Kelompok dua. Ini kelompok tiga. Dan juga ini yang kelompok empat. Nah, kalian nanti bisa mengerjakan urutan proses apa saja sih yang akan kalian lakukan pada saat pembuatan tari J-pop. Oke ya. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan menayangkan dulu tarian J-pop TikTok. Bentar ya, ada sedikit kendala. Nah, silakan semuanya berfokus pada tarian yang pertama. Mojang priangan ya, ada mojang priangan ini tarian untuk remaja. Nanti kalian guru harap saya ekspresi. Berikutnya puyeng Bandung. Ada yang suka puyeng?
durasinya nggak terlalu lama, jadi kalian bisa fokus pada gerakan. Oke, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil apa ini namanya bacokan atau undian yang sudah guru sediakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Udah, Mir? Udah semuanya udah? Udah, kalau udah silakan dibaca. Kalian dapat apa? Ronggeng Gentri, Boyong Bandung, Nyonggeng Gentri, Mojang Priangan. Oke. Didiskusikan sebentar. Urutannya kalian mau ngapain? Oke, silakan mulai dari sekarang. Jangan sampai deh ya. Silakan berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Setelah itu kita belajar bersama-sama. Nanti urutannya ya mau ngapain aja. Kapan awal apa. Bu, mau disampaikan untuk presentasi atau penilaian nanti menggunakan akun kalian demo atau buat pakai ini dulu? Oh, untuk presentasi tarian jempol nanti kalian pakai ini aja dulu karena Bu Guru fokus kepada gerakan kalian aja dulu. Oke ya, nanti pada saat akhir tahun ada pameran, nah di situ kalian bisa mempresentasikannya. Betul maksud. Oke? Terima kasih, Bu. Oke, kalau sudah kita latihan bersama-sama dulu ya. Mau latihan yang mana dulu nih? Gerakan ya, gerakan awal dulu aja. Berdiri semuanya yuk. Sini nih. Cari yang luas, kalau kurang luas mejanya bisa dimundurkan dulu. Oke ya. Jarak maju ada yang depan. Ini dekat. Kemudian depan, oke. Sip. Cari tempat yang luas ya. Oke. Nah, gerakan ciri khas tarian jaipong itu adalah energi. Dari awal kakinya itu dibuka lebar. Beda dengan tarian Jawa, nanti dua kepala tangan kalian. Tapi kalau tarian jaipong itu dibuka. Gerakan tangan boleh diangkat. Contohnya, tuh, 2, 3, 4. Kepala ikut tangan. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ini biasanya gerakannya muter ya. Tuh, 2, 3, 4. Bisa? Coba 7, 8. Maju dulu aja. Ke ya ke kanan. Kanan ya.
4. Kakinya 2 kali 2 kali. Gerakannya. 1, 2, 3, 4. Yuk, 5. Sama dulu ikut. 6, 7, 8. Terus. Biar siap. Yuk. Sama dulu. 7, 8. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gitu ya. Bisa? Bisa. Berikutnya yang diam di 4. Gerakannya cepat. Tuh, 2. Kakinya. Nah, ini mirip-mirip ke Betawi. Karena Betawi juga di Jakarta ada walaupun daerah khusus ibu kota tapi berada di area provinsi Jawa Barat. Jadi gerakannya juga mirip. Teng. Kepalanya ikut ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu, oke? Bisa? Oke, kalau udah kelompok berikutnya yang mana nih? Uyung Bandung. Uyung Bandung.
itu? 2, 3, 4. Nanti boleh sama, boleh juga tidak ya, ini hanya apa ya, bahan referensi gerak aja buat kalian. Nanti kalian boleh mengeksplor gerak, membuat gerakan seperti KD yang sudah Guru sebutkan dari awal. Oke, Hendrik ya? Iya. Sedikit tapi susah ya. Ibu ulang lagi. Ada lagi? Mendengarkan juga gendangnya, soalnya biasanya pas gendang itu nanti ada gerakan yang seperti tadi kalian gitu ya. Mau sekali lagi apa kelompoknya? Oke, kelompok yang terakhir Fikri, Ria, sama Hawa. Tarik pojok juga. Oke. Jadi tusukannya apa ya? Set, apa ya? Set. Badan sama kaki kan? Set. Nah, harus.
guru. Yang ini. Beriam Bandung Hamsu gitu ya. Sebenarnya nggak harus sama persis. Lalu setelah itu nanti kalian berkelompok, boleh di rumah pada saat pulang sekolah ataupun nanti pas weekend kalian berlatih untuk minggu depan presentasi. Oke? Bisa ya? Sebelumnya Bu Guru nanti sekarang kirim Google Drive itu di apa namanya, di grup. Oke, nanti kalian bisa isi. Udah sampai di grup? Udah ada? Sudah ada? Nah, kalian isi. Itu tujuannya untuk Bu Guru mengukur sampai sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi tari jaipong hari ini. Gitu ya. Nanti itu sebagai bahan evaluasi pertemuan ke depannya. Kalian bisa langsung untuk mengisi. Untuk minggu depan masih menggunakan kostum olahraga. Kegiatannya adalah kalian mempresentasikan secara berkelompok. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak ada? Apanya? Enggak. Jadi kalian boleh berekspresi membuat gerakan. Tadi guru hanya memberikan contohnya aja gerakan baik melalui video ataupun guru mempraktekannya secara langsung. Gitu ya. Nanti kalau kalian ada kesulitan pada saat proses pembuatannya, kalian bisa komunikasikan dengan guru baik lewat lewat Japri ataupun
suka malu-malu, suka liku, suka dan lain sebagainya. Oke? Oke. Kalau sudah, sebelum diakhiri kegiatannya, ditutup lagi dengan doa. Alvin, silakan. Untuk siang kita sikap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.